Ini juga disampaikan bahwa kita sedang mencari siapa yang memberikan perintah dan juga siapa yang menerima uang, benar seperti itu. Kemudian terkait dengan adanya SK yang ditandatangani saudara Yeceki seperti itu ya. Ini apakah ini sudah akan menjadi potensial suspek gitu ya, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu bukti ya. Jadi kita kan perlu banyak bukti nih. Salah satunya sudah kita peroleh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, kita kembali dengan kabar terbaru yang bakal bikin kening berkerut. Skandal kuota haji era Menteri Agama Yakut ternyata makin panas dan kini KPK resmi masuk lebih dalam, membawa sederet bukti yang bisa mengubah peta kasus ini. Kalau kemarin kita sudah membahas awal mula dugaan penyelewengan kuota tambahan, hari ini kita masuk pada tahap perkembangan penyidikan yang lebih serius. Tapi sebelum kita kupas detailnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus mengawal kebenaran soal tata kelola haji Indonesia. Tanggal 11 Agustus 2025 menjadi tonggak penting. 3 berita besar dirilis hampir bersamaan, semuanya berkaitan dengan satu benang merah. Dugaan skandal korupsi kuota haji di era Menak Yakut. Pertama, KPK resmi mendalami peran BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dalam kasus ini. Lembaga yang seharusnya jadi penjaga amanah uang umat, kini harus duduk di kursi periksa. Fokus KPK adalah memeriksa apakah ada aliran dana dari pengelolaan kuota haji yang masuk ke pihak-pihak yang tidak berhak. Kedua, KPK mengantongi surat keterangan Menteri Agama yang mengatur pembagian kuota haji tambahan. Ini bukan dokumen biasa, karena SK tersebut diyakini menjadi peta pembagian kuota yang syarat kepentingan. Lebih mengejutkan lagi, dokumen ini ternyata tidak ditemukan sendiri oleh KPK, melainkan diserahkan oleh seorang detektif swasta atau partikelir. Artinya, ada pihak luar yang ikut mengungkap fakta di balik layar. Ketiga, KPK mengungkap potensi kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Angka ini setara dengan biaya haji puluhan ribu jemaah. Kalau benar terbukti, ini bisa menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah pengelolaan ibadah haji di Indonesia. SK Menteri Agama yang kini ada di tangan KPK menjadi kunci. Dokumen tersebut diduga mengatur pembagian kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Kuota tambahan ini seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat antrean jemaah haji reguler yang sudah menunggu puluhan tahun. Namun, menurut sumber yang berkembang, justru ada distribusi yang tidak transparan. Kuota tambahan sebagian besar dialihkan ke pihak swasta atau kelompok tertentu. Diduga terjadi jual beli slot haji, di mana kursi haji ditawarkan dengan harga fantastis kepada mereka yang mampu membayar. Ada indikasi bahwa kuota digunakan untuk kepentingan politik dan jaringan bisnis tertentu. Kalau benar, ini artinya ribuan calon jemaah yang sudah menunggu secara sah menjadi korban karena tempat mereka diambil oleh orang lain yang membayar lebih. BPKH selama ini memegang dana haji yang jumlahnya triliun rupiah. Dana tersebut diinvestasikan untuk menjaga nilai dan membiayai operasional haji. Dalam kasus ini, KPK ingin memastikan apakah ada penggunaan dana operasional atau investasi yang berkaitan dengan pembagian kuota tambahan. Pertanyaan besarnya, apakah BPKH hanya menjadi korban dari kebijakan di Kemenak? Atau justru ada oknum di dalam BPKH yang ikut menikmati keuntungan dari permainan kuota? Keterlibatan BPKH sangat krusial, karena lembaga ini punya kewenangan penuh mengelola dana yang berasal dari setoran awal jemaah haji seluruh Indonesia. Kalau lembaga ini rusak integritasnya, maka kepercayaan publik akan jatuh bebas. 1 triliun rupiah bukan angka kecil. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa nilai ini dihitung dari
biaya kursi haji yang diselewengkan, kursi yang seharusnya gratis bagi antrian reguler dijual dengan harga tinggi. Kemudian, dana operasional yang dialihkan, penggunaan anggaran haji di luar tujuan semestinya, lalu potensi kerugian imaterial, seperti antrean yang semakin panjang dan hilangnya hak ibadah bagi ribuan orang. Kalau dibagi rata, 1 triliun rupiah setara dengan biaya haji sekitar 30.000 sampai 35.000 orang. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi menyangkut hak dan harapan umat Islam yang sudah menabung bertahun-tahun. Dari potongan informasi yang muncul, pola dugaan permainan kuota ini mulai terbentuk ketika Arab Saudi memberi kuota tambahan. Kemudian SK diterbitkan untuk mengatur distribusi kuota tersebut. Lalu, sebagian kuota disalurkan ke pihak yang memiliki akses politik atau finansial. Dan kemudian, kuota dijual kembali dengan harga tinggi, mengalirkan keuntungan ke jaringan tertentu. Selanjutnya, dana dikelola atau disamarkan melalui transaksi yang sulit dilacak. Pola seperti ini menunjukkan adanya kerja sama lintas pihak, mulai dari level kebijakan hingga pelaksana teknis di lapangan. Lalu, bagaimana dampaknya bagi jemaah dan citra Indonesia? Bagi jemaah, dampaknya jelas. Antrean semakin lama, biaya semakin mahal, dan peluang beribadah semakin kecil. Bagi citra Indonesia, kasus ini mempermalukan kita di mata dunia, terutama di hadapan pemerintah Arab Saudi yang sebenarnya sudah memberi kuota tambahan sebagai bentuk kepercayaan. Kita bicara tentang ibadah suci yang seharusnya dilandasi kejujuran dan amanah, tapi justru dijadikan lahan bisnis kotor. Ironis, di tengah jutaan umat yang berdoa di Tanah Suci, ada pihak-pihak yang justru mempermainkan kesempatan itu demi keuntungan pribadi. Sahabat semuanya, ada beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh KPK. Pertama, siapa saja nama yang tercantum dalam SK Menakyakut soal kuota tambahan? Kedua, berapa persen kuota yang dialihkan dari jemaah reguler ke pihak non-reguler? Ketiga, apakah ada aliran dana ke rekening pribadi pejabat atau pihak swasta? Dan yang keempat, bagaimana peran BPKH secara rinci dalam distribusi kuota ini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah kasus ini berhenti di level birokrat menengah atau justru menyeret nama-nama besar di tingkat menteri dan pimpinan lembaga. Sahabat Elela Official, perkembangan ini membuktikan bahwa skandal kuota haji bukan sekadar gosip atau isu liar. Ini adalah fakta yang kini sedang dibongkar oleh lembaga anti rasuah. Kita semua punya kepentingan untuk mengawalnya, karena ini menyangkut dana, hak, dan kepercayaan umat. Dan kalau kasus ini benar-benar sampai di meja hijau, kita akan bedah satu persatu bukti yang terungkap. Jangan lupa tinggalkan komentar dengan pendapat Anda. Apakah Anda percaya kasus ini akan diusut tuntas sampai ke akar? Tekan tombol like untuk dukung konten investigasi seperti ini dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update terpanas seputar tata kelola haji di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Elela Official. Kalau